Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita akan belajar sebuah ilmu yang memang penting gitu. Penting sekali, yaitu ilmu tazkiyatun nafas atau ilmu tasawuf atau ilmu raqaiq. Nah, dalam Islam itu ada 3 pokok ajaran. Jadi Islam itu ada namanya Islam besar begitu. Nanti ada Islam kecil begitu. Nah, Islam besar itu terdiri dari 3 ilmu begitu. Seperti pertanyaan dalam hadis Jibril, apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Nah, iman, Islam dan ihsan itu adalah Islam besar begitu ya. Jadi Islam besar itu terdiri dari 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman itu kita mempelajari ilmu tauhid ya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam itu Islam kecil yang dimaksud di situ tuh, yaitu syariat, yaitu aturan-aturan ibadah, yaitu fikih begitu ya. Berarti kita belajar ilmu fikih di dalam Islam kecil. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu kan artinya kita mempelajari ilmu penyucian jiwa, ilmu tasawuf agar ibadah kita bagus begitu ya. Nah, jadi iman, Islam, ihsan itu bagian dari Islam besar gitu. Jadi Islam besar itu terdiri dari iman, ilmu tauhid, Islam yaitu Islam kecil yaitu fikih, ihsan yaitu tazkiyatun nafas. Nah, jadi kalau dalam satu bangunan itu harus ada pondasi yaitu iman, yaitu tauhid, terus harus ada bangunan yaitu Islam, yaitu fikih, terus ada hiasan atau cat atau hiasan eksterior dan sebagainya yaitu ihsan begitu ya. Nah, itu 3 hal ini penting dipelajari untuk mempelajari Islam secara dasar begitu ya. Nah, kita akan mempelajari kitab Ar-Risalatul Jami'atu wa Tadhkiratun Nafi'atu. Jadi ini kitab yang memuat tentang bahasan kumpulan-kumpulan pembahasan dan kumpulan-kumpulan nasihat yang bermanfaat begitu ya. Jadi kumpulan-kumpulan pembahasan dan nasihat-nasihat yang bermanfaat bagi seorang yang ingin belajar Islam dari dasar. Nah, ini dikarang oleh As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi. Jadi ini kitab dikarang oleh Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi rahimahullahu taala. Jadi Habib itu ada yang mengatakan Habib itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dzurriyyah, keturunan. Ada yang mengatakan Habib itu orang yang mencintai dan dicintai, gitu ya. Maksudnya Habib itu orang yang mencintai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dicintai oleh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat secara umum ada yang mengatakan kalau ingin menjadi Habib harus keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu memang secara nasab, secara keturunan. Boleh jadi kita juga pengen jadi dalam tanda kutip Habib, berarti kita harus mencintai umat Rasul SAW. Dan kalau kita mencintai umat Rasul SAW, insya Allah Ta'ala kita akan dicintai oleh umat Rasul SAW. Gitu ya. Jadi Habib itu mencintai dan dicintai. Begitu. Itu penulisnya. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul muallifi, yaitu khutbah pengantar al-muallifi, penulis kitab. Kita baca kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji Bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Khutbatul muallifi, pengantar penulis.
Alhamdulillahi, alhamdu segala puji, lillahi hanya milik Allah, Rabbil alamina, Rabb gitu, Rabb al-alamin semesta alam. Rabb itu maknanya pengatur, terus pengawas, terus pendidik gitu. Al-alamina semesta alam gitu ya. Al-alam itu selain dari Allah Subhanahu wa taala itu alam. Jadi segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu dialah sang pengatur, sang pendidik, sang penguasa al-alamin semesta alam. Hamdan pujian, yuwafi yang sebanding, ni'amahu dengan nikmat-nikmatnya, wa yukafi'u dan jaminan atau menjamin mazidahu tambahan-tambahannya. Wassallallahu dan salawat Allah yaitu rahmat Allah ala sayyidina Muhammadin, semoga tercurah limpahkan kepada sayyid yaitu tuan kita semua, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala dan kepada alihi keluarganya, wa sahbihi dan kepada sahabatnya, wasallama itu dan keselamatan. Jadi rahmat dan kesejahteraan semoga tercurah limpahkan kepada Tuhan kita semua yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabu menuntut, mencari, ala ilmi ilmu, fardhatun hukumnya fardu, wajib, ala kulli muslimin atas setiap muslim, wa muslimatin dan setiap muslimah. Di sini hadis sering dibacakan tentang keharusan menuntut ilmu. Jadi talabul ilmi menuntut ilmu, mempelajari ilmu, fardhatun hukumnya fardhah atau fardu atau wajib, harus, mesti. Ala kulli muslimin wa muslimatin, harus bagi siapa menuntut ilmu itu? Bagi setiap muslim dan muslimah. Muslim dan muslimah di sini yaitu muslim muslimah yang mukallaf, yang sudah dibebani oleh syariat. Jadi mukallaf itu yang sudah harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum beramal, sebelum melakukan amal soleh, hendaknya kita belajar dulu, thalabul ilmi dulu, baru beramal begitu. Nah begitu ya. Kenapa? Karena amal yang disertai dengan ilmu akan berkualitas begitu ya. Potensi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala-nya tinggi begitu ya. Maka kita harus belajar dulu baru beramal begitu ya. Nah, itu waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man salaka tariqan. Nah, man barang siapa salaka menempuh tariqan suatu jalan, yaltamisu yang di jalan, yaltamisu fiha di sini, yang di jalan tersebut yaltamisu ia mencari ilman ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannati, salakallahu Allah akan memperjalankan gitu, bihi tariqan di jalan tersebut atau dari jalan tersebut, ilal jannati menuju surga. Jadi orang yang menuntut ilmu, orang yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan orang tersebut berjalan menuju surga gitu. Kenapa? Karena kalau orang yang menuntut ilmu, pasti ketika mengetahui ilmu dia akan mengamalkannya. Nah, orang yang mengamalkan ilmu secara istiqomah, nah dia besar kemungkinan akan masuk surga begitu ya. Nah, wa ba'du dan setelah pembukaan tersebut, fahadhihi maka ini kitab ini, buku ini, fahadhihi buku ini, masailu mukhtasaratun, yaitu masail, pembahasan mukhtasaratun yang ringkas, yang sederhana, min ba'di yang diambil dari beberapa atau sebagian kutubi Hujjatil Islamil Ghazali, kitab-kitab karya Hujjatul Islam Al-Ghazali, yaitu karya
Syekh atau Syekhul Islam atau Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, ghaliban secara umum. Jadi kitab-kitab ini yang di dalam kitab ini pembahasan-pembahasannya, referensinya sebagian besar diambil dari karya-karya Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, ghaliban secara umum. Jadi umumnya diambil dari buku-buku karya Imam Ghazali. Man arafaha, man barang siapa arafaha mengetahui atau mengetahui masailun mukhtasaratun, mengetahui permasalahan-permasalahan ringkas ini, yaitu mengetahui isi kandungan buku ini, wa amila biha, dan mengamalkan isi kandungan buku ini, narju maka kami, yaitu penulis, lahu narju maka kami berharap, lahu bagi orang yang mengetahui dan mengamalkan tersebut, minallahi daripada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, an yakuna agar orang tersebut min ahlil ilmi, agar orang tersebut menjadi min ahlil ilmi, termasuk ahli ilmi, orang yang berilmu, zahiran baik secara zahir, wa batinan dan maupun secara batin. Maksudnya gini, jadi tadi kitab ini memuat bahasan-bahasan ringkas yang diambil dari karya-karya Imam Al-Ghazali secara umum. Siapa saja yang mengetahui isi kandungan buku ini dan mengamalkan isi kandungan buku ini, maka penulis berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang mengetahui dan mengamalkan buku ini tuh termasuk ahli ilmu secara zahir dan secara batin. Jadi ulama zahir batin, ulama secara kasat mata dan tak kasat mata. Atau makna zahiran di sini ahli ilmu syariat, ahli ilmu fikih gitu ya, ahli ilmu fikih. Kenapa? Karena fikih itu terlihat oleh mata gitu ya. Orang yang ahli fikih pasti sholatnya bagus gitu, gerakannya benar gitu, terus sujudnya tertib, terus wudunya benar gitu kan. Banyak ibadah-ibadah yang memang secara fikih dia benar, sujudnya, rukunya, i'tidalnya, atahiyatnya, duduknya benar gitu secara fikih. Itu zahir dapat dilihat. Wa batinan dan ilmu batin, maksudnya ilmu batin itu ilmu hakikat, ilmu tazkiyatun nafas, ilmu penyucian jiwa. Nah gitu ya. Karena kalau ibadah, orang yang ikhlas itu sulit dilihat. Kenapa? Karena ikhlas itu permasalahan hati begitu ya. Orang yang khusyuk itu sulit dilihat. Kenapa? Khusyuk itu di dalam hati adanya. Nah maka orang yang mengamalkan buku ini, mengetahui dan mengamalkan buku ini, didoakan oleh penulis agar dia termasuk orang yang berilmu zahir, fikihnya jago, wa batinan dan berilmu tazkiyatun nafas, suci batinnya gitu. Wabillahi taufiq, dan kepada Allah sajalah at-taufiq, kita meminta taufik, meminta pertolongan. Nah begitu ya. Jadi ini pembukaannya begitu ya. Di kitab ini asalnya ada 3 pembahasan, ada pembahasan tauhid, pembahasan fikih, dan pembahasan tazkiyatun nafas. Tapi di sini untuk pembahasan fikih saya potong PDF-nya. Kenapa? Karena di situ fikihnya mazhab Syafi'i. Khawatir ada orang yang memang kurang berkenan belajar mazhab Syafi'i, makanya saya potong gitu. Jadi di sini akan memuat tentang tauhid dan tazkiyatun nafas. Nah itu ya. Pembukaan ini mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini insyaallah kajian ringkas, yaitu membaca kitab, menerjemahkan, terus berkomentar, mengomentari materi-materi kitab ini secara sederhana saja gitu ya. Nah, Allahu a'lam bishawab.